Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ya, dimana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan memulai dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Oke, untuk memulai pembelajaran juga, Ibu akan lihat kalian sudah siap atau belum untuk memulai pembelajaran pada hari ini dengan duduk yang rapi dan fokus melihat ke depan. Serta Ibu akan absen kalian satu persatu. Ibu panggil satu persatu ya. Pada kali ini juga kita akan mempelajari tema 4 tentang globalisasi dengan subtema 1 yaitu globalisasi di sekitar rumahku dan pembelajaran 1 globalisasi di sekitar rumahku. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang teks eksplanasi, kalian dapat memahami apa itu teks eksplanasi, dan yang selanjutnya dengan kalian mengamati teks eksplanasi yang ada di buku, kalian juga dapat mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenai teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teks eksplanasi itu seperti apa gitu, karena pasti kalian bertanya-tanya teks eksplanasi itu apa sih gitu kan ya. Nah, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam ataupun fenomena sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lain-lain gitu. Dan tujuan ditulisnya teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan sebuah proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau tentang proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Dan teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri khusus gitu yang membedakan dengan teks-teks yang lain. Pertama, cirinya itu adalah di dalam teks eksplanasi strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, lalu urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual ilmiah, di mana faktual ini memuat informasi yang bersifat alamiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Nah, teks eksplanasi ini juga memiliki struktur yang terdiri dari yang seperti tadi, pernyataan umum, lalu dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, pernyataan umum itu apa, Bu? Nah, menurut kalian itu apa pernyataan umum? Ya, betul, pernyataan umum itu adalah pernyataan awal tentang penjelasan umum gitu tentang fenomena yang akan dibahas. Jadi penjelasan umum tentang fenomena yang akan kita bahas itu di awal secara garis besar gitu ya. Dan pernyataan ini bisa berupa tentang pengenalan fenomena tersebut dan penjelasannya. Dan penjelasan umum ini atau pernyataan umum ini bisa dituliskan di dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa yang terjadi gitu, atau mengapa ini semua terjadi, terus bagaimana proses peristiwa alam itu bisa terjadi. Terus yang kedua adalah urutan sebab akibat, di mana urutan sebab akibat ini menjadi deretan penjelas dari pernyataan umum gitu ya, yang berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu fenomena bisa terjadi atau tercipta. Deretan penjelas ini bisa terdiri lebih dari satu paragraf yang mendeskripsikan penyebab dan akibat dari fenomena alam tersebut, entah bencana alam, masalah sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu adalah teks penutup dari teks eksplanasi tersebut gitu ya, yang biasanya ya berada di akhir paragraf, dan ini tuh bersifat pilihan dan bukan keharusan, jadi nggak harus juga adanya interpretasi ini. Tapi teks penutup ini dimaksud adalah sebuah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan sebab akibat tadi atau deretan penjelas tadi. Nah,
eh, pilihannya itu dapat berupa tanggapan dari penulis teks eksplanasi tersebut atau kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Contoh teks eksplanasi tersebut juga tersedia di buku kalian, itu halaman 5 yang judulnya itu adalah menghasilkan energi listrik. Nah, Ibu persilahkan kalian untuk membaca teks tersebut dengan jelas, dengan hikmat, dan harus dipahami ya. Nanti Ibu tanya satu persatu. Baca, dicermati, dan dipahami teks tersebut dengan pelan-pelan, membaca dengan pelan-pelan agar kalian bisa menjawab soal selanjutnya gitu. Karena Ibu akan memberikan soal kalian tentang teks eksplanasi yang kalian baca gitu ya, yang ada di halaman 7, yaitu tentang teks eksplanasi yang dimasukkan ke dalam diagram. Diagram itu ada 3, yaitu di paragraf 1 yaitu atau disebut sebagai pernyataan umum. Kalian tunjukkan pernyataan umum itu kalimat yang mana, di bagian yang mana, deretan penjelas juga di kalimat yang mana, di kalimat yang mana, di paragraf yang mana, dan yang terakhir yaitu interpretasi itu yang di mana dan kalimatnya seperti apa. Kalian tuliskan di dalam diagram tersebut, kalian salin semuanya ke dalam diagram tersebut. Ibu beri waktu kalian selama 45 menit untuk mengerjakan tugas tersebut dan dikumpulkan di depan meja Ibu. Oke, waktunya habis, silahkan dikumpulkan ke depan di meja Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Oke, kita ulang bersama ya. Pertama apa? Kita mempelajari tentang apa? Ya betul, teks eksplanasi. Terus, di dalam teks eksplanasi itu ada apa? Ya betul, ada ciri-ciri khususnya, ada strukturnya gitu. Dimana strukturnya ada apa aja? Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas atau deretan sebab akibat. Terus yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Terus di teks eksplanasi yang kalian baca itu tentang apa? Betul, tentang menghasilkan energi listrik. Dan kalian juga sudah mengerjakan soal dengan baik. Ibu berterima kasih kepada kalian karena telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Ibu bangga. Dan Ibu mau nanya nih, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah kalau kalian senang. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat kepada kalian dan bisa mempersiapkan kalian untuk ikut UAS nanti. Oke, sebelum penutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian harus membuat kelompok, dan di dalam kelompok kalian harus mendiskusikan dampak globalisasi kalian di rumah. Ya, jadi kalian bisa kerja kelompok dan kalian diskusi nih, apa aja sih dampak globalisasi bagi kita saat di rumah, ya? Atau dampak globalisasi yang terjadi di rumah itu apa? Dan yang terakhir, jangan lupa terapkan protokol kesehatan karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita harus menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita semua tetap sehat. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin kembali oleh ketua kelas. Silakan. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga sangat bermanfaat kepada kalian dan kalian bisa menerapkannya di rumah. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.